Nature provides everything we need: fresh air, clean water, and fertile soil. However, waste, especially plastic, is polluting our environment. Plastic and non-biodegradable waste contaminate rivers, ocean, and forests, harming ecosystems and threatening wildlife. Waste accumulates, disrupting life both on land and in the sea. Marine animals often get entangled in plastic or ingest harmful waste, while land-based waste reduces soil fertility and contaminates water sources. Our environment is threatened by human activities. Society must raise awareness and act responsibly, such as reducing plastic waste and supporting sustainable practices. Change starts with us to protect nature for future generations. Pandawara is a prime example of how a group of young people can bring change through their dedication to environmental cleanliness. By organizing cleanup activities at beaches, rivers, and public spaces, they not only clean the environment but also raise awareness about the importance of waste reduction and plastic-free living. Through social media, Pandawara educates and inspires others to join movement for a cleaner planet. They prove that big changes start with small actions and that everyone has a role to play in preserving the earth for future generations. Our nature is in danger and our nature needs us. Hai, kenalin nama gue Jevon. Jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang lingkungan ya. Inti utamanya sih tentang lingkungan sebenarnya. Jadi yang bakal gue highlight di sini adalah soal global warming, lingkungan, dan masyarakat sekitar ya, atau sumber daya manusia. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue pengen nanya ke kalian dulu. Sebenarnya kalian udah tahu belum sih kalau partisipasi publik ini penting buat kenyamanan dan buat ketentraman alam kita? Jawabannya iya banget, karena partisipasi publik ini sangat berpengaruh ke partisipasi publik ini bisa mengarahkan lingkungan kita ke arah yang lebih baik lagi atau jadi jauh lebih buruk. Sebelum masuk ke situ juga, partisipasi publik ini juga ada teorinya ya, dikemukakannya sama Sherry R. Arnstein dari jurnal yang berjudul Ladder of Citizen Participation. Jadi di situ Sherry ngejelasin kalau teori ini tuh berarti sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana. Di sini kalau kita bisa ambil contoh paling gampangnya tuh mungkin kita bisa lihat dari Pandawara ya. Kenapa gue ngambil contoh Pandawara? Mungkin kita bisa lihat dari cuplikan video berikut. Kenapa gue ngambil Pandawara? Satu, karena poin utama bangetnya ini Pandawara bisa menginspirasi publik. Pandawara tuh bisa memicu keinginan publik untuk melakukan hal yang serupa. Setidak-tidaknya tuh walaupun publik gak ingin ikut terjun buat ngebersihin sampah kayak yang Pandawara lakukan, setidak-tidaknya publik tuh jadi punya pemikiran buat ngejaga alamnya tetap bersih. Minimal walaupun publik tidak memperbaiki, publik jadi punya pemikiran untuk tidak merusaknya. Sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana, di sini juga Pandawara membuktikannya lewat collab-collab yang hebat, kayak cuplikan berikut ini. Ya kita bisa lihat dari
cuplikan-cuplikan tersebut, Pandawara ada collab sama influencer ternama di Indonesia. Yang pertama ada Bubun Santoso. Yang kedua juga Pandawara melakukan collab bersama Mr. Beast, salah satu atau mungkin sekarang YouTuber terbesar ya di dunia. Di situ kedua YouTuber besar tadi terlihat tergerak hatinya oleh kegiatan yang dilakukan oleh Pandawara. Sebenarnya kalau ngebahas soal lingkungan, banyak sih penyebabnya. Kenapa lingkungan yang kita tinggal ini sekarang tidak nyaman? Kenapa terjadi global warming, kondisi cuaca yang semakin panas, iklim yang semakin tidak baik? Mungkin contoh-contohnya ada yang kayak efek rumah kaca, terus ada deforestasi, terus ada peningkatan limbah. Nah, di sini yang pengen gua framingin banget sih tentang peningkatan limbah, karena kalau soal rumah kaca ya siapalah kita sebagai individu, kita nggak akan bisa mungkin ngelarang sebuah perusahaan untuk membangun perusahaan yang full dari material kaca. Terus kita juga nggak bisa ngelawan mungkin sistem pemerintahan atau sebagian oknum dari perusahaan swasta yang melakukan deforestasi atau penggundulan hutan. Tapi di sini kalau soal peningkatan limbah, seharusnya sih ya kalau menurut gue, kita sebagai masyarakat harusnya lebih bijak lah. Kita juga menurut gue tuh bisa banget buat mengurangi kerusakan iklim, buat mengurangi dampak-dampak negatif yang kita hasilkan sendiri yang akan berdampak buat si iklim ini sendiri. Menurut gue sih kita harus ngejaga, karena lingkungan ini tempat kita tinggal. Kita juga nggak bakal nyaman kalau lingkungan kita nggak baik. Jadi gue ada sedikit advice aja sih, solusi dan harapan dari gue buat pemerintah dan masyarakat sekitar. Jadi menurut gue kalau buat pemerintahnya tuh penting banget buat ningkatin lagi kebijakan dan regulasi-regulasi tentang dampak dari global warming ini sendiri. Dan kalau untuk masyarakatnya, kalau dari gue sih harapan gue ya ke depannya kesadaran masyarakatnya ditingkatkan lagi. Ayolah, come on, ini buat kota kita sendiri, buat tempat tinggal kita sendiri, buat kenyamanan kita sendiri. Menurut gue jangan males lah kalau buat soal kayak gituan. Sekian dari gue, thank you. Together, we can make a difference. Every action counts. The earth needs us now more than ever. Be the change you want to see in the world. Let's protect nature, not just for us, but for future generations. A cleaner planet begins with you. Small actions lead to big changes. And remember, nature is not a gift from our ancestors, but a loan from our children.